banyaknya potensi-potensi yang ada di negara yang kita cintai ini, yaitu pertama, umat Islam harus bertekad, berjuang, berdakwah untuk terus-menerus memperbaiki negeri ini. Sebab kalau negeri ini ditinggalkan oleh umat Islam, kalau negeri ini ditinggalkan oleh ruh ulama, negeri ini kemudian penduduknya disengaja atau tidak disengaja didesain untuk membenci para ulama, maka negeri ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan permusuhan di antara ulama dan umara? Apa yang menyebabkan permusuhan antara negara dengan umat Islam dalam sejarah republik ini? Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan permusuhan di antara sesama ulama, di antara sesama ormas Islam? Tidak lain dan tidak bukan faktor yang paling utama dan pertama adalah karena godaan dan bisikan syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Babus Salam, yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kami berterima kasih kepada DKM, kepada seluruh pengurus dan juga kepada seluruh warga, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dapat hadir bersama-sama kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita bersilaturahim, bertatap muka, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan-pesan tauhid yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan negeri kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya dapat bersilaturahim secara langsung, bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Barangkali selama ini kita hanya bisa bersilaturahim, bertatap muka, pernah mungkin melihat saya di Damai Indonesiaku TV One atau di Cahaya Hati Indonesia di iNews TV, atau beberapa kali wawancara tentang tema-tema sosial keagamaan di stasiun-stasiun televisi nasional. Juga mungkin ada yang menyaksikan TVRI ya, kajian subuh tentang tafsir Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, negeri kita Zamrud Khatulistiwa, alamnya kaya, budayanya luar biasa, apalagi kuliner hidangan makanannya yang rancabana. Ya. Saya kalau ke Sumatera Barat ini selalu membayangkan dua hal: keelokan, keindahan alamnya, dan yang kedua adalah
kelezatan hidangannya. Alhamdulillah. Kalau yang lain-lain buat saya tidak atau kurang indah. Jadi jangan dorong-dorong saya, jangan provokasi saya untuk menikah lagi, apalagi dengan orang Sumbar ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri kita ini negeri yang luar biasa. Negeri yang membentang luasnya, garis pantainya itu bahkan sebesar benua Eropa. Jarak dari Sabang sampai Merauke kalau kita naik pesawat itu bisa memakan waktu 6 jam. Paling cepat 6 jam. Dari Jakarta ke Aceh 3 jam. Dari Jakarta ke Papua itu nonstop 6 jam. Jadi hampir semua total itu bisa 9 jam. Luar biasa. Betapa luasnya negeri ini dan betapa kayanya negeri kita ini. Dan saya bersyukur hari ini dapat berziarah mengunjungi tempat kelahiran seorang ulama kebanggaan Nusantara, Allah yarham, Profesor Dr. Buya Hamka, di mana saya di Jakarta juga adalah merupakan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Hamka di Jakarta. Jadi universitasnya ada di Jakarta yang pakai nama Buya Hamka. Tapi tempat kelahirannya saya baru tahu di sini tadi siang, sempat singgah dan alhamdulillah banyak menggali inspirasi. Begitu bersyukurnya saya sampai ke tempat kelahiran seorang ulama yang dikenal, disanjung di negeri-negeri Melayu Nusantara dan juga di dunia Islam. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap semoga akan lahir lagi ulama-ulama besar seperti Buya Hamka ini dari Nagari Minangkabau, terutama dari Kabupaten Agam, meneruskan jejak langkah dan perjuangannya Buya Hamka. Amin ya rabbal alamin. Mau anak-anak Bapak Ibu ada yang jadi ulama? Mau ada yang jadi hafiz Quran? Mau ada yang jadi ahli hadis? Mau ada yang menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu tasawuf, ilmu macam-macam sebagaimana Buya Hamka? Maka ayo mari kita sama-sama tekadkan, kuatkan niat kita sebagai orang tua untuk mendidik dan mengkader anak-anak kita untuk menjadi calon-calon ulama. Mendidik ulama itu nggak gampang. Mendidik ulama itu tidak cepat. Tidak seperti sarjana S1 ilmu kedokteran. Tidak seperti sarjana S1 ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu filsafat. Tapi mendidik ulama ini harus dimulai dari kandungan, dari niat, tekad, doa dan linangan air mata di tengah malam yang sunyi kita menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya istri Imran yang direkam di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha
wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lahirnya Nabi Isa yang menjadi buah bibir, menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diawali dengan kisah lahirnya Maryam. Maryam ini wanita yang solehah. Maryam ini ketika berada dalam kandungan ibunya selalu berdoa kepada Allah. Setiap hari, setiap malam, setiap dia sujud, setiap dia berdoa selalu memohon kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar menjadikan anak yang ada di dalam kandunganku ini menjadi hamba yang akan mengabdi untuk mengurus Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang paling ujung, paling jauh dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid yang pertama dibangun untuk menyembah Allah. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya. Jadi ibunya Maryam itu berdoa kepada Allah, menyampaikan nazar, aku bernazar, aku berjanji akan menjadikan dan mendidik anak yang aku kandung ini untuk menjadi merbot masjid, pelayan rumah Allah. Sekarang kira-kira bapak-bapak kalau istrinya hamil, ya, sedang masa hamil, mengandung anak, kira-kira mau cita-cita anaknya mau jadi apa? Hah? Ada yang pernah cita-cita, anakku ini mau jadi, insya Allah mau jadi merbot masjid. Ada yang mau cita-cita jadi merbot masjid? Hah? Nah, cita-citanya pengennya jadi apa? PNS. Cita-citanya pengennya jadi pedagang, pandai cari piti, ya. Cita-citanya pengen jadi orang perantau sukses di tanah Jawa. Cita-citanya jadi perantau sukses di luar negeri. Saya dapat banyak orang-orang Minang ini di mana-mana ada. Bukan cuma di Jawa. Kalau di luar negeri, saya ke Australia ketemu orang Minang. Di Qatar ketemu orang Minang. Di Arab Saudi ketemu lagi orang Minang. Di Eropa, di Austria, ya, kemudian di Jerman ketemu lagi orang Minang. Alhamdulillah. Ini sudah punya jaringan internasional ini Minangkabau ini. Ya, luar biasa. Maka itu jiwa seperti ini, jiwa yang ada di alam bebas, alam yang merdeka. Saya tadi membayangkan siang hari ketika sampai di rumah kelahirannya Buya Hamka itu, saya membayangkan, oh ini yang bikin Buya Hamka ini hebat ya. Kalau buka pintu rumah, langsung pagi hari menghadap danau yang luas, alam terbuka yang lebar. Kalau saya di Jakarta buka pintu rumah, apa yang saya lihat? Tembok orang, pintu gerbangnya rumah orang, sempit pandangan saya, ya. Nggak luas, nggak bisa melihat yang alam yang hijau, alam yang terbuka, danau yang biru, langit yang biru cerah, luar biasa. Udara yang bersih. Ini rupanya salah satu faktor yang menjadikan sosok Hamka ini menjadi orang hebat.
Tapi kenapa tidak semua orang agam seperti Buya Hamka? Berarti bukan hanya faktor alam. Betul. Harus ada yang pertama tekad cita-cita orang tua. Ya. Bukan hanya alam yang membentuk seorang Buya Hamka menjadi orang hebat, terkenal di seluruh dunia, terutama di negeri-negeri rumpun Melayu, dengan karya-karyanya, ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, sampai orang tua saya bercita-cita, berdoa, memohon kepada Allah supaya saya bisa menulis dan ceramah seperti Buya Hamka. Itu doanya orang tua. Selalu berpesan kepada saya, Fahmi, kamu kalau mau jadi orang harus pandai menulis seperti kamu pandai berceramah. Ya. Dan itulah yang saya dapatkan dalam sosok Buya Hamka itu. Indah tutur katanya, baik budi pekertinya, luas wawasannya, teguh pendiriannya dan prinsipnya. Nah, ini yang harus kita jadikan contoh dan tauladan di zaman sekarang ini, di mana negeri yang bernama Indonesia ini adalah negeri yang merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang diwariskan oleh para ulama, negeri yang diwariskan oleh para syuhada, negeri yang diwariskan oleh para mujahidin, para pejuang-pejuang yang mereka berniat untuk mati syahid di jalan Allah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan negeri yang mereka cita-citakan. Negeri yang mereka cita-citakan, Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan banyaknya kekayaan alam, keindahan alam, banyaknya potensi-potensi yang ada di negara yang kita cintai ini, yaitu pertama, umat Islam harus bertekad, berjuang, berdakwah untuk terus-menerus memperbaiki negeri ini. Sebab kalau negeri ini ditinggalkan oleh umat Islam, kalau negeri ini ditinggalkan oleh ruh ulama, negeri ini kemudian penduduknya disengaja atau tidak disengaja didesain untuk membenci para ulama, maka negeri ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan permusuhan di antara ulama dan umara? Apa yang menyebabkan permusuhan antara negara dengan umat Islam dalam sejarah Republik ini? Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan permusuhan di antara sesama ulama, di antara sesama ormas Islam? Tidak lain dan tidak bukan faktor yang paling utama dan pertama adalah karena godaan dan bisikan syaitan. Bapak Ibu pernah baca surat Yusuf pernah? Pernah baca surat Yusuf? Berapa kali setahun baca surat Yusuf? Setahun sekali ya. Kalau Ramadan, kalau lewat juz berapa? Juz 12 13. Ya. Atau kadang-kadang ada tradisi di masyarakat kita, nggak tahu ini tradisinya dari mana, kalau ada perempuan pengantin baru hamil, ya, katanya baca surat Yusuf. Nah, ini
supaya anaknya jadi cakep, jadi ganteng kayak Nabi Yusuf. Baca surat Maryam dengan harapan anak perempuan, kalau dia dapat anak perempuan nanti mudah-mudahan akhlaknya, perangainya seperti Siti Maryam. Nah, tadi saya mengutip doanya Sayyidah Maryam. Doa seorang ibu yang salehah yang melahirkan seorang putri yang tadinya dia ingin dia mendapatkan seorang putra, anak laki-laki. Tapi Allah mengabulkannya, tapi dengan cara yang lain, mengabulkan anak itu menjadi anak yang saleh, tapi bukan anak perempuan, bukan anak laki-laki, tapi jadi anak perempuan. Itulah Siti Maryam. Doanya tadi, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Nah, apa hubungannya dengan surat Yusuf? Ada doa Nabi Yusuf, ucapan Nabi Yusuf yang terkenal di dalam surat Yusuf ayat berapa? Ayat 100. Ya, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ini doa Nabi Yusuf. Dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kehebatan, keistimewaan dari Allah dengan segala macam, tapi setelah mendapatkan banyak ujian. Betul. Ada yang tahu kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir? Itu semua ada di dalam satu surat, namanya surat Yusuf. Turun sekaligus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mendapatkan kemuliaan, kemenangan dari Allah Ta'ala setelah mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Apa ujiannya? Yang pertama, masih kecil, ya, saudara-saudaranya yang lebih tua, mereka bermufakat jahat untuk menjebloskan Yusuf ke dalam sumur. Ini pengalaman yang sangat menyakitkan ketika saudara hendak membunuh dan menghilangkan saudara sendiri. Nah, ini problem di tengah-tengah umat Islam. Ya. Yang kedua, godaan apa? Setelah dia diselamatkan dari sumur, dipelihara oleh pejabat tinggi Mesir, di dalam istana pejabat tinggi Mesir. Setelah dia beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa, dia difitnah oleh ibu angkatnya sendiri. Katanya dia ingin memperkosa ibunya. Ibu angkatnya maksudnya, bukan ibu kandung, ya. Nah, kalau bicara perkosa memperkosa, ini ada lagi kasus rame. Ya. Katanya ustadz di Bandung punya pesantren, tapi tidak jelas pesantren itu. Pesantren mungkin kita juga baru tahu itu. Pesantren abal-abal, ya, menjanjikan ini itu beasiswa, ya, terdaftar di Kementerian Agama, tapi kemudian setelah ada kejadian ini, Kementerian Agama tidak mau mengakui, katanya tidak pernah terdaftar. Tiap tahun dapat bantuan itu dari Kemenak. Ya. Perkosa berapa belasan santri sampai ada yang 2 kali hamil, melahirkan anak. Udah punya anak di luar nikah. Nah, ini praktek apa namanya? Hah? Berhubungan seks bertahun-tahun tapi tidak nikah, punya anak. Jangan-jangan ini kawin kontrak, kawin mut'ah yang diajarkan di dalam ajaran Syiah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ujian, dituduh dia memperkosa, selingkuh, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ada lagi ujiannya. Terus sampai dia mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah, diangkat menjadi apa? Perdana Menteri Mesir, Menteri Besar Mesir urusan logistik.
Kemudian di situ mengelola negara Mesir sesuai dengan takwil mimpinya. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan aku melihat ada 7 tangkai bulir yang penuh gemuk-gemuk dengan bulir padi. Kemudian di sampingnya ada 7 tangkai yang kering. Lalu mimpi Raja Mesir itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam bahwa engkau, wahai Tuan Raja di Raja Mesir, negeri ini akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun, masa kejayaan, masa panen, semua kebun, semua ladang, semua sawah menghasilkan hasil yang berlimpah selama 7 tahun. Tapi setelah itu negeri kamu akan dilanda musibah paceklik kekeringan selama 7 tahun. Maka kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir dengan izin Allah. Disitulah ketika terjadi kekeringan, bukan hanya rakyat Mesir yang kena dampaknya, tetapi juga rakyat yang ada di sekeliling negara Mesir, terutama di Baitul Maqdis, di negeri Syam. Mereka mengalami dampak kekeringan, tidak punya makanan. Mereka akhirnya saudaranya Yusuf yang dulu menjebloskan Yusuf ke dalam penjara, ke dalam sumur, mohon maaf, mereka datang ke negeri Mesir untuk minta bantuan dari Perdana Menteri Mesir yang ternyata itu adalah saudara mereka sendiri. Nah, mereka nggak merasa. Maka kemudian di akhir surat Yusuf itu, disitulah Nabi Yusuf mengatakan, innama yanzaghus syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang menyebabkan saudara-saudara aku itu berbuat jahat kepadaku, ya, falamma, ketika itu disebutkan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, ya, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin, ya. Kemudian Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah, idz akhrajani minas sijn wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Apa yang dicatatkan oleh Nabi Yusuf, ya, beliau mengatakan apa yang menyebabkan permusuhan saudara-saudaraku. Mereka berniat jahat untuk mencelakakan aku, itu disebabkan karena dorongan dan bisikan setan. Ya, ini semua kerjanya setan, Bu. Umat Islam berantem, bermusuhan satu sama lain, ini karena dorongan bisikan setan. Negara yang sedang berkuasa, ya, ini kita sering baca beritanya, dianggap atau dinilai melakukan kriminalisasi terhadap sebagian ulama. Nah, apa yang menyebabkan itu? Itu bisikan setan. Apa yang menyebabkan antar negara Islam ini saling bermusuhan? Saudi Emirat musuhi Qatar, musuhi Turki, Mesir dengan Libya, dengan Tunis, dengan Sudan, nggak akur. Negara-negara Islam nggak ada yang akur. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Ini semua karena kita tunduk kepada bisikan dan godaan setan. Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tapi yang disalahkan oleh Yusuf pertama adalah benar saudara-saudaranya itu memang punya sifat dengki, iri kepada Nabi Yusuf sejak masih kecil. Kenapa adik kita yang usianya lebih muda dari kita kok begitu diistimewakan oleh ayah kita? Mereka dengki, iri, hasud.
Maka inilah permainan iblis. Hasud, dengki, benci ditanamkan kepada saudara untuk menghancurkan dan membenci saudaranya sendiri. Ya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Makanya kalau ada masalah keluarga, rebutan harta waris, woi, ada di sini. Rebutan warisan, pusaka orang tua, ini nggak ridho sama ketentuan Allah, syariat, nggak ridho kepada ketentuan pembagian menurut adat, ya. Kemudian dia membenci, memusuhi saudaranya sendiri sampai mencelakakan. Ada yang tidak puas begini begitu, ada yang tidak suka satu golongan kepada golongan yang lain, ada ustadz yang menyerang ustadz lain, ada yang begitu. Woi, nauzubillah min dzalik. Ya. Ada ormas menyerang ormas lain, menggunjing ormas lain, menggunjing ustadz lain, menggunjing kelompok lain, dan dilakukan secara terbuka. Nah, ini penyakit. Ini penyakit hasud yang dibisikkan, yang dimasukkan oleh setan ke dalam jiwa kita semuanya. Nauzubillah min dzalik. Selama kita mau mengikuti bisikan setan, selama kita mau menerima hati kita ini menjadi taman yang subur untuk tumbuhnya hasud dan dengki, selama itu kita akan jauh dari rahmat Allah, dan nauzubillah kita akan dijauhkan dari surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ciri para penghuni surga itu yang paling utama ada satu. Apa ciri penghuni surga? Nggak ada hasud, dengki, nggak ada. Apa dalilnya? Dalam surat Al-A'raf ayat 43, surat Al-Hijr ayat 47, itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Sebelum azan saya selesaikan dulu satu ayat lagi. Ini surat Al-A'raf ayat 43. Ya, saya nggak mau lama-lama karena ini malam, perjalanan masih panjang lagi mau ke Bukit Tinggi, bermalam di sana, ya. Yang kedua dalam surah Al-Hijr 47, firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Semuanya dua ayat ini mengatakan kami cabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Penghuni surga itu nggak ada bawa dendam, nggak ada hasud. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa di dalam surat Asy-Syu'ara, ya kan? Waj'alni min warathati jannatin na'im, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Itu orang yang akan selamat di akhirat masuk surga adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang enggak dipenuhi dengan hasud, dengki, dendam, benci kepada sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nggak benci kepada saudara kandungnya, nggak benci kepada saudara seimannya, nggak benci kepada saudara seagamanya, nggak benci kepada ulamanya, nggak benci kepada umaranya. Semuanya kita hidup harus rukun, damai, tentram, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tajri min tahtihimul anhar, masuk ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kalau tadi pagi saya ceramah di Surau Gadang. Surau Gadang itu kalau disingkat surga. Ya, karena samping masjidnya ada sungai. Ini kayak surga, masya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada kami untuk bisa masuk surga, menghilangkan rasa dendam, benci di dalam hati kami ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk seperti ini melainkan karena kami ini mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka itu mari kita banyak memohon hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala supaya hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Hijr 47, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita akan bersaudara, kita akan bertetangga di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertetangga di surga? Mau bersaudara di surga? Bukan hanya di dunia, bukan hanya kita ketemu di masjid. Kadang-kadang kita ketemu di masjid, berjamaah di masjid, tapi hati kita dongkol sama saudara kita, teman kita. Hati kita hasut, dengki kepada orang yang beriman. Ya, ada satu misalnya datang ke masjid, imamnya pakai kunut, dia nggak mau pakai kunut, benci dia dalam hatinya. Atau sebaliknya, imamnya nggak pakai kunut, ada jamaah datang ke masjid maksa pengen pakai kunut, dia kunut sendiri, ada ghil di dalam hatinya, dia nggak mau mengikuti sabda Rasulullah SAW. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam, pemimpin supaya ditiru. Kalau imamnya enggak kunut, ya jangan kunut ente. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Kan begitu gampang. Kalau kita sholat ada ghil di dalam hati kita, ada kebencian di dalam hati kita, ya, wah ini nih, yang habis zikir, ada zikir habis sholat, zikirnya jahar nih, sesat nih, bid'ah nih, itu ghil, hati-hati. Atau ada jamaah, oh ini masjid kagak ada zikirnya nih, ya, kagak ada zikir berjamaahnya nih, itu menjelek-jelekan dalam hati. Kita nggak omongkan, ini hasud namanya, dengki, harus dibersihkan. Kita datang ke masjid ini harus dalam kondisi hati kita bersih, bersaudara, ya, menjunjung tinggi ukhuwah di antara umat Islam, dan jangan kita saling menjatuhkan dan menjelek-jelekkan, karena itu sifat yang ditanamkan oleh setan, merasa diri paling benar dan merasa diri paling suci, paling hebat di mata Allah. Sebagaimana setan mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kecil Adam. Nah, kalau ada orang Islam mengecilkan, merendahkan saudaranya yang lain, itu dia mewarisi sifat-sifat setan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, barangkali saya cukupkan sampai sini aja. Tidak perlu saya teruskan setelah sholat isya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, jaga iman Islam kita, jaga ukhuwah persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.
Mudah-mudahan kita semuanya, apapun ormasnya, apapun mazhabnya, apapun golongannya, selama dia beriman kepada rukun iman yang 6, beriman kepada rukun Islam yang 5, kemudian dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an, petunjuk Nabi SAW dan teladan salafus saleh, insyaallah kita semuanya apapun mazhabnya, kita semua bakal masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bertetangga di dunia, insyaallah kita juga akan bertetangga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.